Di muka bumi terhampar lautan, gunung, dan lembah dengan jumlah yang hampir tidak terhitung saking banyaknya. Begitu pula dengan gunung-gunung di muka bumi ini sangatlah banyak, mulai yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi ada satu gunung yang diciptakan Allah secara misterius dan konon merupakan gunung yang tersembunyi. Inilah misteri Gunung Jabal Qaf, gunung tersembunyi dan paling rahasia di muka bumi. Konon ada yang bilang Jabal Qaf adalah gunung yang terbesar dan merupakan induknya para gunung di seluruh muka bumi, di mana gunung lain adalah urat-uratnya. Benar atau tidaknya, tentunya ada maksud dan fungsi tertentu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Gunung Jabal Qaf diciptakan tersembunyi dan misterius. Tidak ada yang tahu apa gunung tersebut melainkan beberapa orang saja. Banyak pertanyaan mengenai seperti apa bentuk dan ukuran Gunung Qaf. Apa fungsinya di bumi? Benarkah Jabal Qaf gunung terbesar di muka bumi? Mari kita simak dari beberapa kajian pada video berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di balik Gunung Qaf terdapat sebidang tanah putih yang tiada tumbuhannya. Luas tanah itu seperti luas dunia 7 kali. Di situ penuh sesak dengan malaikat. Sehingga andai kata sebuah jarum dijatuhkan dari atas, niscaya terjatuh di atas salah satu dari mereka." Tiap-tiap tangan mereka memegang bendera yang panjangnya 40 farsak. Tiap bendera tulisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap-tiap malam Jum'ah mereka berkumpul di keliling gunung itu untuk merendahkan diri kepada Allah dan memohon keselamatan buat umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika fajar subuh sudah terbit, mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang yang mandi hari Jum'ah dan yang datang menghadiri Jum'ah." Mereka berdoa dengan suara tangis dan keras. Lalu Allah berfirman, "Hai malaikatku, apa yang kalian kehendaki?" Mereka pun menjawab, "Kami berkehendak engkau mau mengampuni dosa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." "Aku telah mengampuni mereka," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukit Qaf yang dicipta oleh Allah dari jamrud yang hijau sehingga warnanya berpengaruh terhadap warna biru langit dunia yang sering dan selalu kita saksikan, adalah bukit yang mengelilingi ke segenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak bergoncang dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Pada suatu hari, Sayyidina Iskandar Zulkarnain naik ke atas Bukit Qaf dan bertanya, "Hai Jabal Qaf, di bawahmu ada sejumlah bukit-bukit kecil. Coba ceritakan kepadaku kekuasaan Allah yang demikian itu." Jawab Bukit Qaf, "Di balik saya ada bumi yang berjarak 500 tahun perjalanan. Ditambah pula oleh Allah yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, yakni 500 buah bukit yang dijadikan dari air yang dibekukan, bukan es ataupun salju." Dengan air yang dibekukan dimaksudkan sebagai daya tahan terhadap lapisan-lapisan bumi agar tidak habis hancur terbakar oleh kedahsyatan ganasnya api neraka yang ada di bawah lapisan bumi yang terbawah. Dan dipincangkannya di bumi itu gunung menjadi pasaknya agar kamu tidak berguncang. Luqman ayat 10. Dan bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu, serta mendapatkan surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ali Imran ayat 133.
Seluas langit dan bumi memberikan arti 2 kali lipat. Langit berpasangan dengan bumi, matahari dengan bulan, siang dengan malam. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Yasin ayat 36. Kita dipastikan mengerti maksud berpasangan itu bagaimana. Tentunya luas, panjang, lebar, dan besarnya adalah sama. Kalau tidak sama, orang Jawa menyebutnya gitang atau pincang. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 langit dan bumi seperti itu pula. Al-Tolak ayat 13. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan apa bumi ini bisa tenang? Jawab Nabi, dengan beberapa gunung. Pertanyaan berikutnya, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Jawab Nabi, dengan gunung Qaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya lagi, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Jawab Nabi, yaitu 500 tahun perjalanan. Gunung Qaf adalah sebuah gunung yang dikelilingi beberapa buah lembah dan bukit. Gunung ini terletak di antara daerah Yordania dan Arab Saudi. Ada juga yang mengatakan Gunung Qaf terletak di daerah daratan Yaman. Dan ada juga yang mengatakan Gunung Qaf berada di sebelum Persia, dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para waliullah dari anggota golongan Rijalul Gaib atau laki-laki gaib berjumlah sekitar 70 orang. Semua penduduk Gunung Qaf adalah para laki-laki soleh dari golongan manusia yang telah menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan memilih hidup untuk beribadah saja. Gunung Qaf merupakan suatu daerah yang gaib, tidak ada di alam nyata. Kehidupan di Gunung Qaf semuanya bersifat tersembunyi dan sisi kegaibannya pun setara dengan sisi kegaiban malaikat. Konon tidak jauh dari Gunung Qaf tersebut terdapat sebuah pulau, Pulau Al-Qadir, tempat bertemunya 2 arus air laut dan sungai. Di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Selain Gunung Qaf terdapat juga Gunung Nu'an. Gunung Nu'an terletak daerah paling timur dunia. Ada yang mengatakan daerah itu adalah Pulau Kalimantan. Gunung Nu'an merupakan daerah yang hampir mirip dengan Gunung Qaf. Perbedaannya adalah jika Gunung Qaf penduduknya semua kaum laki-laki, sedangkan Gunung Nu'an semua penduduknya yang berjumlah 30 orang adalah dari kaum wanita. Mereka semua merupakan para mir'atul gaib atau perempuan gaib. Yang jelas baik Gunung Qaf, Gunung Nu'an, Bukit Merah, Pulau Al-Qadir, Tembok Zulkarnain, Danau Hayat, dan berbagai alam para waliullah lainnya, hanya para wali dan orang soleh saja yang bisa pergi ke sana. Gunung Qaf kotanya para wali. Ini menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani. Demikianlah beberapa riwayat mengenai ulasan misteri Gunung Jabal Qaf yang pernah digambarkan dan diceritakan Rasulullah dan juga dari sumber lainnya. Sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukannya dengan teknologinya karena hijab gunung ini tertutupi dari mata orang-orang kafir. Semoga hal ini bisa menambah keimanan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jumpa di video berikutnya.